Perkenalkan, nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042 dari kelas B. Dan ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, turning machine. Turning machine adalah model matematika komputasi yang menerapkan sistem abstrak yang memanipulasi simbol pada strip pita sesuai dengan tabel aturan. Terlepas dari kesederhanaan model, mengingat algoritma komputer apapun, mesin turning yang mampu menstimulasikan logika algoritma tersebut dapat dibangun. Mesin turning ditemukan pada tahun 1936 oleh Alan Turing yang menyebutnya sebagai mesin atau mesin otomatis. Dengan model ini, Turing mampu menjawab dua pertanyaan negatif. Yang pertama, apakah ada mesin yang dapat menentukan apakah mesin sembarangan pita itu melingkar, misalnya membeku, atau gagal melanjutkan komutasi tugas. Yang kedua, apakah ada mesin yang dapat menentukan apakah mesin itu sewenang-wenang pada kasetnya yang pernah mencetak simbol tertentu. Yang selanjutnya, turning machine programming techniques. Untuk contohnya bisa dilihat di sini, untuk step-stepnya juga ada. Yang pertama, kita harus mendefinisikannya, kemudian membuat turning machine yang mirip untuk mengenali YN dan 0N. Yang ketiga, membuat final turning machine yang dikombinasikan dengan dua turning machine yang lebih kecil menjadi suatu turning machine yang lebih besar. Yang ketiga, multi-tap turning machine. Multi-tap turning machine adalah varian dari mesin turning yang memanfaatkan beberapa kaset. Setiap kaset memiliki kepalanya sendiri untuk membaca dan menulis. Awalnya, masukan muncul di tab pertama dan yang lainnya mulai kosong. Yang selanjutnya ada non-deterministic turning machine. Non-deterministic turning machine adalah model komputasi teoritis yang pengaturannya menentukan lebih dari satu kemungkinan tindakan ketika dalam beberapa situasi tertentu. Artinya, status NTM berikutnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh aksinya dan simbol saat ini yang dilihatnya, atau tidak seperti mesin turning deterministic. Yang selanjutnya ada the Church turning thesis. The Church turning thesis adalah hipotesis tentang alam dari fungsi dihitung. Ini menyatakan bahwa fungsi pada bilangan asli dapat dihitung dengan metode yang efektif jika dan hanya jika dapat dihitung oleh mesin turning. Tesis ini dinamai ahli matematika Amerika Alonzo Church dan matematikawan Inggris Alan Turing. Sebelum definisi yang tepat dari sebuah fungsi yang dapat dihitung, ahli matematika sering menggunakan istilah informal yang secara efektif dapat dihitung untuk menggambarkan fungsi yang dapat dihitung dengan metode kertas dan pensil. Yang selanjutnya ada undecidability. Decidability. Yang pertama mungkin akan saya jelaskan, kita harus menggunakan Church turning thesis. Yang selanjutnya, apa yang kita pikirkan akan kita deskripsikan dan pikirkan mengenai algoritma seperti yang sudah kita kerjakan pada kelas algoritma. Yang selanjutnya, karena menggunakan turning machine itu sangat menyakitkan. Yang selanjutnya, kita juga tahu bahwa turning machine merupakan pseudocode. Undecidability, kenapa tidak terlalu digunakan? Karena ada beberapa bahasa yang tidak mengenali mesin turning dan juga sangat tidak turning decidable atau sangat tidak dianjurkan, dan juga tidak gampang dibaca oleh mesin non-turning. Dan mungkin ada untuk beberapa hal mungkin bisa dibaca untuk dari poin ke-4 sampai poin ke-8. Yang selanjutnya kita membahas tentang universal turning machine. Universal turning machine adalah mesin turning yang menstimulasikan mesin turning sewenang-wenang pada input sewenang-wenang.
Mesin universal pada dasarnya mencapai hal ini dengan membaca deskripsi mesin yang akan disimulasikan serta input ke mesin itu dari rekamannya sendiri. Alan Turing memperkenalkan ide mesin semacam itu pada tahun 1936 sampai 1937. Prinsip ini dianggap sebagai asal mula ide program komputer tersimpan yang digunakan oleh John von Neumann pada tahun 1946 untuk instrumen komputasi elektronik yang sekarang menyandang nama von Neumann. Arsitektur von Neumann. Yang selanjutnya, the halting problem. Halting problem adalah masalah penentuan dari deskripsi program komputer sembarang dan masukkan apakah program akan selesai berjalan atau terus berjalan selamanya. Alan Turing membuktikan pada tahun 1936 bahwa algoritma umum untuk memecahkan masalah terputus-putus untuk semua kemungkinan pasangan masukkan program tidak ada. Yang selanjutnya, undecidability of the halting problem. The halting problem adalah undecidability over turning machine. Hal ini adalah salah satu kasus pertama dari masalah keputusan terbukti tidak terpecahkan. Bukti ini penting untuk upaya komputasi praktis, mendefinisikan kelas aplikasi yang tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna oleh penemuan program. Yang selanjutnya, post-correspondency problem. Post-correspondence problem adalah undecidable decision problem yang diperkenalkan oleh Emil Post pada tahun 1946 karena lebih sederhana daripada masalah terputus-putus, dan answer down problem itu sering digunakan sebagai bukti undecidability. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.